Katsa sukses batalkan pembelian Su-35 Indonesia. Negosiasi pembelian jet tempur Su-35 sudah berjalan 2 tahun. Indonesia dilaporkan menunda pengesahan kontrak pada tahun lalu dengan alasan pemilihan umum dan presiden. Rusia sebagai negara yang menawarkan jet tempur juga resah jika kontrak itu gagal. Mereka bahkan menggelar jumpa pers khusus membahas hal tersebut. Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi meski beberapa negara diketahui mencoba untuk mengancam Indonesia, tapi Indonesia tak merasa terancam. Ini sangat bagus, kata Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleksiy Kopylov, dalam jumpa pers di kantornya pada 18 Desember 2900 lalu. Kopylov enggan menjabarkan negara-negara yang mengancam Indonesia itu. Meski begitu, ia menyatakan kontrak pembelian jet tempur senilai 16,75 triliun rupiah itu masih terus berlanjut. Akan tetapi dia tak menampik kemungkinan penjatuhan sanksi Amerika Serikat terhadap Indonesia menghambat proses pembelian Sukhoi ini. Rusia mencontohkan negara lain seperti Turki, India, dan China yang membeli persenjataan dari mereka juga mengalami tekanan dari AS. Hal itu terjadi ketika Turki, India, dan China memutuskan tetap membeli artileri pertahanan udara berupa rudal S-400 Triumph. Kementerian Pertahanan menegaskan Indonesia tidak bisa diintervensi oleh negara manapun dalam mengambil keputusan termasuk soal pembelian alutsista. Namun kini justru terdengar laporan Indonesia berpaling ke Prancis untuk pengadaan alutsista jet tempur. Prancis dan AS berada dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Jika hal itu terjadi, Indonesia kemungkinan mencoba menghindar dari sanksi dan membeli alutsista dari blok barat. Sebelumnya Indonesia sendiri diketahui berpaling ke persenjataan buatan Rusia karena mendapat embargo oleh Amerika Serikat akibat dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan TNI. Akhirnya TNI kesulitan mendapatkan suku cadang ataupun pemutakhiran untuk jet tempur buatan AS. Wah, Indonesia di posisi serba kejepit nih. Mau terus beli punya AS tapi lagi di embargo untuk suku cadang, mau ambil alutsista dari Rusia, takut kena Katsa. Sana sini sanksi ya. Ternyata Amerika Serikat mempunyai aturan yang dibuat khusus untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang mempunyai kerjasama pertahanan atau ekonomi dengan Rusia, Iran, serta Korea Utara. Instrumen hukum itu bernama Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi atau biasa disebut CAATSA, C-A-A-T-S-A. Seperti dikutip dari cnnindonesia.com dari situs Kementerian Keuangan AS, belait tersebut diloloskan pada 27 Juli 2017 oleh Senat. Setelah disetujui Dewan Perwakilan AS, Presiden AS saat itu Donald Trump mengesahkan UU tersebut pada 2 Agustus 2017. Aturan tersebut dirancang untuk memperluas hukuman berupa sanksi dan embargo yang diberikan pemerintah AS sebelumnya kepada sejumlah negara yang membeli senjata dari Rusia atau Iran, serta menjalin hubungan dagang dengan Korea Utara. Ketiga negara itu saat ini dianggap musuh oleh Amerika Serikat. UU itu membahas larangan dan sanksi bagi negara-negara yang bekerja sama dengan Rusia dalam sejumlah permasalahan, yakni dalam hal keamanan cyber, eksplorasi minyak mentah, lembaga keuangan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, menghindari sanksi, transaksi dengan Kemenhan atau lembaga intelijen Rusia, ekspor jaringan pipa, privatisasi badan usaha milik negara, dan penjualan senjata ke Suriah. Lantas, pada bagian terakhir pemerintah AS diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi bagi negara yang bekerja sama dengan Korea Utara, antara lain dalam urusan kargo dan pelayaran, membeli barang-barang buatan narapidana korut, serta mempekerjakan warga korut. Undang-undang CAATSA tersebut lahir dari pandangan politik AS untuk menangkal pengaruh Rusia. Di sisi lain, motif ekonomi persaingan penjualan senjata antara AS dan Rusia juga sangat kental. Penerapan aturan itu secara langsung mempengaruhi hubungan luar negeri negara lain dengan AS dan Rusia. Sebab bentuk sanksi tersebut juga beragam, mulai dari larangan berkunjung ke AS hingga penolakan transaksi keuangan. Wow,
Mantep juga AS bisa neken banyak negara ya guys. So buat kalian, tinggalin pendapat kalian soal sanksi Katsa ini di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Masisi News Channel. Terima kasih.